Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Sehat? Pagi Pak, sehat. Helga, gimana kabar Helga? Sehat? Baik Pak. Oh, Nara nih belum ada nih. Nara, apa kabar Nara? Alhamdulillah baik Masih Pak. lesu. Nanti kalian ada praktek kan hari ini ya? Jam 10 ya? Iya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya mau absen terlebih dahulu. Seperti biasa, saya akan mengabsen. Sekarang tanggal 1 bulan 9 2021. Ada yang menunggu? Ada apa? Aditya ini kemana ya? Nggak pernah hadir ya? Tapi statusnya main mulu, saya lihat di Instagram. Tolong Abel ditanyakan atau Gilang ya, ditanyakan ya. Gimana, dia masih sekolah apa enggak? Alifa, nggak ada. Bulan? Bulan ada? Hadir. Daniel Silalahi, Daniel Jansen, nggak ada. Abel? Hadir Pak. Helga? Hadir Pak. Kezia? Ini juga si Kezia kemana ya? Gilang? Hadir, Pak. Hadir. Palak? Terus Nara Patricia. Tolong di on cam Hadir, ya. Pak. Nara Bulan di on cam. Tidak ada yang off cam, saya nggak suka. Niko, si Niko ini kemana sih? Randy, Rizky Ilham. Sebentar Pak, lagi di jalan Pak. Oke, sudah di absen. Seperti biasa, kita akan review dulu tugas kita. Oke, siapa yang di sini belum mengumpulkan tugas? Kita bisa lihat juga sih di sini sebenarnya kalau yang belum mengumpulkan tugas. Saya pernah minjam buku kok. Nah, ini dia industri perhotelan. Oke, classroom kita lihat. Saya tidak ada ini ya, pengulangan tugas ya, karena sudah masuk mau UTS sebentar lagi. Jadi tidak ada pengulangan tugas. Yang kemarin belum ngumpulin tugas, saya udah tunggu-tunggu belum dikirim. Kita lihat dari tugas tanggal 11 Agustus tanggal 13 Agustus yang tugas mandiri, struktur hotel. Itu yang mengirimkan hanya 5 orang ya. Yang lain tidak mengirimkan. Ini kan masuk di sini. Belum saya nilai, tapi tidak apa-apa, terlambat daripada tidak mengirimkan. Ini di sini ada Nara, belum ngirim Nara. Terus Rizky juga belum ngirim, berarti tidak ada nilainya. Ini lagi mau dikerjain Pak. Iya, udah waktunya udah habis juga dikerjain. Saya udah nginput nilai dari kemarin seharusnya. Itu kan dari 13 Agustus, ini udah akhir Agustus.
Lalu ini yang tugas e-book udah dikerjain, tapi cuman 5 orang juga. Jadi nanti saya masukin nilainya 5 orang hari ini. Sebelum masuk materi baru memang kita harus mereview tugas dulu. Kita lihat dari buka catatan PR kalian yang di halaman 24 e-book ya. Halaman 24 kan ya tugas proyeknya ya. Ya, halaman 24 betul. Dibuka dulu halaman 24-nya. Saya minta yang udah ngerjain itu siapa ya? Bulan deh. Bulan coba buka PR-nya halaman 24, kita review tugas. Mulai dari pertanyaan nomor 1, kita lihat punya Bulan. Oke. Kok sama ya rata-rata ya? Enggak apa-apa lah. Nanti nilainya siapa yang duluan ngirim itu nilainya yang paling tinggi. Bulan, halo, Bulan. Ada Bulan di sini? Ya, Pak. Ya, buka tugasnya. Kita mulai dari nomor 1 ini. Di e-book. Apa nama jenis pekerjaan? Apa Bulan? Bentar, Pak, bentar. Gilang udah ngumpulin belum tugasnya Gilang? Belum, Pak. Kenapa? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Kan ada di e-book, tinggal dibuka sayang. Tinggal dikerjain. Kalau nggak ngerti tuh nanya gitu loh, jangan diem. Apa yang nggak ngerti coba? Yang nggak ngertinya di mana? Biar saya ajarin yuk. Yang nggak ngertinya di mana? Itu, Pak, perintahnya. Perintahnya. Oke, hari ini kita review tugas. Nanti kalau ada tugas lagi, biar paham ya. Ini diminta mengerjakan dari e-book. E-booknya itu di sini. Nih, nomor 1 sampai nomor 8. Mengerjakan soal seperti biasa. Nih dijawab. Ya. Kita lihat. Apa nama jenis pekerjaan? Nah, nama jenis pekerjaan itu ada apa aja? Coba kita lihat dulu. Sebentar. Nih, nama jenis pekerjaan nih. Ada GM, ada eksekutif sekretari, ada eksekutif asisten manajer, ada HRD, ada financial controller, ada eksekutif housekeeper. Itu nama-nama pekerjaan. Lalu ditulis, baru berapa banyak pekerja yang dibutuhkan, tinggal dihitung. Nah, ini kan ada nih, benar nih jawabannya. GM, asisten manajer, segala macam ada. Berapa banyak yang dibutuhkan? Yang banyak dibutuhkan itu ada 19 katanya. Coba kita hitung di sini benar 19 apa enggak? Hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, mana? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12.
hanya 12. Berarti ini salah. Bukan 19, 12. Yang ketiga, bagaimana masing-masing pekerja dirancang agar seimbang sehingga tidak benturan dikarenakan dua pekerjaan saling tumpang tindih. Nah, ini jawabannya sebenarnya sederhana. Biar nggak tumpang tindih, harus menjalankan sesuai job desk-nya masing-masing. Sesuai dengan departemennya masing-masing. Di sini jawabannya bebas, boleh tugas pekerjaan itu dirancang sesuai jenis tugas tanggung jawabnya masing-masing, bisa. Nah, ini jawabannya si Alifa sama nih sama jawabannya si Bulan. Ya, karena dari ini ya. Buku. Lanjut. Yang nomor berikutnya itu bagaimana masing-masing pekerja nomor 4 ya. Apa kualifikasi dari tenaga kerja untuk dapat melakukan pekerjaan itu? Kualifikasinya adalah katanya Bulan di sini keahlian, pengalaman, bakat, dan temperamen. Sama jawabannya. Coba kita lihat apa kualifikasinya. Kualifikasinya itu adalah belum. Oh, ada di depan. Nah, ini nih peraturan ketenaga kerjaan. Di sini dikatakan tegas, profesional. Terus ada lagi apa? Ada pemberian pelayanan. Itu kualifikasinya harus bisa memberikan pelayanan prima. Maaf, suara saya serak. Lalu, tadi mana halaman berapa? 20. Bagaimana dan kompetensi apa yang perlu dilatihkan kepada tenaga kerja? Jawabannya salah, bukan tujuan dan target yang jelas atau program pelatihan. Yang ditanya bagaimana kompetensi apa yang perlu dikerjakan atau yang perlu diberikan itu adalah sesuai dengan keahliannya. Bagaimana dan kompetensi apa yang perlu dilatih kepada tenaga kerja. Yang perlu dilatih adalah yang pertama teamwork. Yang kedua yang perlu dilatih adalah sesuai departemennya. Kalau K3LH, keselamatan kerja yang perlu dilatih. Yang ketiga itu program departemennya. Kalau housekeeping, housekeeping. Kalau front office, ya front office. Kalau bukan tujuan dan target yang jelas, nggak ada. Semua perusahaan punya tujuan dan target yang jelas. Tapi yang di sini ditanya kompetensi apa? Kompetensinya masing-masing. Tidak yang bagian front office belajar jadi engineering, tidak mungkin. Jadi harus tahu soalnya, jangan jawabannya salah. Ini udah salah. Berarti kalau ini salah, biasanya sebelahnya juga salah. Nah, kan benar. Bagaimana kita dapat mengetahui sebaik apa mereka melakukan pekerjaan masing-masing? Evaluasi dengan cara mengevaluasi gitu. Bagaimana kita mengetahui salah jawabannya? Sebenarnya bukan salah, tapi kurang lengkap. Yang benar, bagaimana cara kita mengetahui pekerjaannya, itu adalah dengan cara yang pertama melakukan monitoring. Kita memonitor apakah pekerjaan itu benar, apa salah. Yang kedua, itu adalah dengan membuat laporan kerja. Kalau kalian PKL, biasanya ada jurnal atau laporan pekerjaan. Setelah laporan pekerjaan, baru yang ada yang namanya
evaluasi laporan kerja. Itu kita tahu apakah dia melakukan pekerjaan yang benar apa salah. Tuh. Lalu yang berikutnya, berarti tadi ini salah ya. Ini salah, ini salah. Ini setengah benar. Bagaimana kita dapat mengetahui sebaik apa mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana mengukur performa kinerja mereka, bagaimana mengetahui produk dan kualitas, semangat berkontribusi, faktor kedisiplinan, ketelitian, evaluasi dari berbagai pihak. Nomor 1 sampai 3 benar, tapi teliti aktivitas karyawan dalam jam kosong itu sebenarnya kurang tepat. Tapi yang tepat adalah ketika mereka mengambil jam tambahan. Ketika mereka mengambil jam tambahan di luar jam kerja. Bukan jam kosong namanya, tapi lembur bahasanya. Lalu evaluasi. Bukan evaluasi dari berbagai pihak, evaluasi dari setiap departemen. Karena ini kan bahasnya hotel, bukan pihak. Paham Bulan? Ini tugasmu banyak salah Bulan. Udah tidur si Bulan itu. Terus, berapa besar kompensasi yang diberikan gaji tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut? Kan yang ditanya berapa besar yang diberikan bagi tenaga kerja. Berarti angka kalau ditanya berapa besar. Jadi kalau ditanyanya angka berapa besar, kita harus lihat dari accounting department. Sales department, ketentuan Indonesia. Ini dia. Peraturan sistem ketenagakerjaan, bla bla bla, kualitas pribadi, hukum yang mengurus berarti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apa itu? Kamu cari apa isinya dari undang-undang itu. Baru nanti di sini ditulis CSR-nya, corporate sosialnya. Berarti yang didapatkan oleh mereka adalah gaji, upah minimum, UMR. Nah, upah minimum regional. Yang ketiga, bukan promosi fasilitas, itu bukan. Ini ngawur ini. Dari Google ini jawabannya. Kan yang ditanya kompensasi. Kompensasi itu apa? Yang diberikan. Kompensasi itu hak mereka. Berarti kalau hotel itu sesuai undang-undang, berarti UMR. Yaitu upah minimum regional. Serta bonus. Udah cukup itu. Jadi tidak perlu dilihat dari Google. Di buku banyak kok. Berarti kalau di sini salah. Di sini... Saya kurang paham Pak sama yang nomor 8. Iya, aturan tanya sama saya. Ya. Oke. Berarti sudah kita review tugas. Nanti tinggal saya nilai. Yang belum ngerjain berarti kosong. Ingat, tugas ini berpengaruh untuk jadwal kalian PKL. Bukan hanya absen. Kalian... Pak, tugas proyek yang tadi itu per kelompok kan ya? Enggak, individu. Kan tugas mandiri semua ini. Tugas proyek kan mandiri kemarin saya bilang. Ada kok di rekaman YouTube sebelumnya. Cek aja di sekolah, YouTube sekolah bahasa saya. Tapi kemarin Pak Budi bilang berdua-dua gitu, Pak. Kalau yang Iya, Pak. kalau yang berdua-dua itu bukan yang bukan yang ini. Bukan yang kalau yang mandiri ini ada kok di rekaman sebelumnya saya udah lihat. Makanya coba dicek di rekaman sebelumnya. Ini tugas mandiri, dibikin, di-convert ke PDF. Ini juga tugas mandiri. Kalau yang tugas kelompok itu setahu saya PowerPoint doang. Tapi kalau saya lupa, coba cek aja rekamannya yang kemarin.
Kalau kalian merasa bingung juga, coba cek rekamannya di YouTube kemarin. Tugas itu tugas apa? Karena saya juga Kira tidak. saya kemarin tugasnya per kelompok, Pak, yang proyek. Makanya jawaban saya sama Alifa sama, Pak. Coba deh cek rekamannya. Saya tidak mau menuduh siapa salah, siapa benar. Dicek aja rekamannya. Tapi seingat saya itu tugas mandiri. Kalau tugas kelompok pasti kayak presentasi baru. Cuman kalau memang kamu sudah mengerjakannya kelompok, ya tidak apa-apa. Karena kan nilaimu juga sama nilainya Alifa kan. Sama-sama ngerjain. Kalaupun ngerjainnya sama, ya udah dari sore udah sama. Tinggal nilainya berarti sama. Untuk yang lain yang tidak mengirim tugas, berarti sudah tidak bisa dikirimkan lagi karena sudah lewat berapa hari dari 13 Agustus. Itu bukan mainan ya teman-teman, itu tugas. Karena kalau untuk tugas saya tidak bisa main-main. Ada lagi yang bilang mau ngerjain sekarang, tadi bilangnya di jalan, ada yang bilang belum paham. Kalau belum paham kayak Abel, WA saya nanya tugasnya gimana. Jangan nggak ngerti ngisinya ya. Yang ada kalau nggak ngerti nanti di PKL juga nggak ngerti apa-apa, jadi nggak saya kirim. Ya. Paham Gilang? Yang lain di on cam ya. Jangan off cam. Ini bahas on cam off cam aja salah lama banget. Nah, kayak gini baru on cam. Kalau udah nggak ada ininya. Kalau misalnya kan kita lagi dikasih tugas hari ini, terus kita lupa nanya, besok-besok kita boleh nanya nggak? Kalau mau nanya, tanya Abel, cara nanya ke saya gimana? Pasti saya jawab kalau mau nanya. Bukan Abel doang kok, banyak yang nanya tugas sama saya. Tanya aja Pak, Mister. Boleh minta waktunya sebentar, mau menanya tugas. Nanti saya jawab. Kalau memang kamu lupa materinya yang kemarin, bisa lihat di review YouTube. Percuma YouTube itu ada kalau bukan untuk review lagi. Terus yang berikutnya adalah teman-teman kan udah kelas 11 ya, udah dewasa. Udah aturan sudah lebih paham apa arti kehadiran, udah paham arti tugas. Jadi teman-teman itu harus melaksanakan, tidak bisa tidak. Ya, karena kenapa? Kalau teman-teman yang cuek sendiri, saya juga cuek nanti sama teman-teman. Teman-teman nggak mau ngerjain tugas, saya tidak peduli. Yang penting saya udah bimbing, tapi teman-temannya nggak mau. Teman-temannya yang nggak ngerjain. Banyak loh ini nggak ngerjain. Kalau saya simple ya, Abel aja nanya kemarin, Pak, boleh nggak tugasnya Alifa yang dari kapan itu ya? Boleh dikerjain lagi nggak? Ya boleh aja, tapi udah lama nggak dikerjain kok nggak dikirim. Saya nggak ngelihat ada masuk ke saya GCR-nya. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Ingat itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke materi baru? Karena masih ada yang belum ngerti job list ya. Karena kalau pelajaran industri perhotelan ini, outputnya itu kalian itu paham gitu. Paham mempraktekkan arti dari manajemen hotel. Ya, outputnya kalian paham dan mengerti dari manajemen hotel. Misalnya kayak gini, contoh. Service. Service itu dari S, itu smile to everyone. E, excellent in everything we do. R, itu ada reaching out to every guest with hospitality. V, viewing every guest as special. E, inviting guests to return. C, creating a warm atmosphere. E, contact that show we care. Itu arti dari service kalau manajemen hotel. Teman-teman itu harus paham dari arti kata service. Ini outputnya nanti yang akan menjadi goalnya teman-teman mengerti manajemen di
hotel. Saya kasih catatan, ini teman-teman harus catat ya, nggak ada kata screenshot. Ini dia. Manajemen di hotel harus paham ini sebelum kita masuk ke materi baru. Berikan senyuman kepada semua orang. Kerjakan semua semaksimal mungkin dan memuaskan. Jangkau dan dekati tamu dengan penuh ramah tamah. Memandang dengan rasa penuh perhatian, melakukan segala sesuatu terhadap tamu yang akan membuat tamu tersebut datang kembali. Selalu menciptakan suasana yang akrab terhadap tamu. Mata sesekali harus kontak dengan pandangan tamu sehingga tamu dapat memanggil kita bila memerlukan sesuatu. Udah ya, udah dicatat ya, nggak lagi pengulangan. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk job analisis? Saya tidak bisa memulai materi kalau teman-teman masih ada yang belum paham tentang job analisis. Nara, apa manajemen general manager itu apa, Nara? Masih di mute, Nara. Kok mati kameranya, Nara? Abel, general manager itu apa, Bel? Jawab sebisa Abel aja dulu. Oh, menurut saya general manager itu seperti ini, Pak. General manager itu kayak yang pemimpinnya gitu guys. Ya, pemimpin dari sebuah perusahaan. Karena dia jenderalnya ya dari satu instansi. Kalau saya menanya Abel lagi. Kalau eksekutif secretary adalah apa? Itu adalah sekretarisnya GM, eksekutif sekretaris. Itu jadi sekretarisnya GM. Nanti UTS semester ini keluar loh, itu job analisis itu. Teman-teman kalau nggak paham, waduh nggak bisa PKL nanti nih. Nggak tahu bidang-bidang yang terbingung manggil orang. Terus, Gilang, HRD itu apa Gilang? Human apa ya Gilang? Bla 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 departemen. Pemimpin suatu departemen bukan sih, Pak? Salah. HRD itu adalah apa? Ayo, bagian yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk hubungan administrasi, baik dari perekrutan karyawan, pelatihan karyawan, dan segala macam. Besok hari Kamis saya mau tes lisan. Jadi tidak ada tulisan, saya tes lisan tentang macam-macam pekerja di hotel ya. Ada 12 bagian hotel dari GM sampai front office manager. Kalian harus hafalin. Nanti saya tanya besok di hari Kamis masih ada jadwal saya. Tinggal saya bikin tas lisannya, paham? Jadi saya mau ambil nilai dulu, mau absen dulu. Yang belum di absen siapa di sini? Yang belum di absen siapa di sini? Aku kayaknya. Siapa kamu? Kezia, Mister. Oke, Kezia. Mister, kalau misalnya yang tugas proyek itu kemarin kayak gimana sih jawaban yang benar?
Ya, jawaban yang Ya, benar. hadir, Pak. Kenapa tadi diulang putus-putus? Kezia. Alifa hadir, Mister. Iya, Alifa hadir. Mana? Mukanya kok nggak ada, Alifa? Ya. Kezia hadir. Falak ya hadir. Siapa lagi? Sudah? Oke, sambil menutup, apa yang mau ditanyakan? Ayo. Saya belum. Apa putus-putus yang Diapain benar? mulu, Pak. Diapain mulu, Mbak. Alifa, Abel, Bulan, Kezia, Daniel Yansen. Alifa, Abel. Saya belum berani kasih nilai, tapi saya tandain dulu. Saya harus koreksi dulu yang tugas proyek. Karena saya Alifa, jadi saya tandain aja warna ini. Alifa, Daniel Yansen, Bulan, Abel, Kezia. Benar ya? Cuma 5 orang kan yang ngumpulin? Iya. Any question? Mister nggak ke sekolah ya, Mister, hari ini? Aku ke sekolah. Nanti kan ada praktek Pasindu. Saya ada di Oh, tempat. iya, iya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Apa Nggak ada yang bisa. mau Mister, aku mau diskusi? tanya. Boleh, mangga. Nanya apa? Kangen sama Bapak kali, Pak, dia, Pak. Kenapa ada yang mau ditanyakan, Neng? Boleh. Tadi siapa yang mau nanya? Sok atuh, masih ada 6 menit mau nanya. Kenapa? Siapa tadi, halo? Palak sih, jadi takut kan dia. Oh, iya. Nih, Kezia udah berapa nih? Absennya Kezia. Udah 2, Kezia jangan banyak-banyak, Kes. Nanti nggak bisa PKL, Kes. Iya, Mister. Oke, kalian itu PKL paling cepat Desember, paling lama Januari ya. Jadi yang ke Bandung ke PKL udah saya daftarkan 6 orang termasuk Gilang, Falak. Aku nggak jadi, Mister. Oh, kamu nggak jadi? Ya, tapi kalau misalnya di Depok, selain di Savero, di mana? Di Depok itu Savero. Kalau aku Bumi Wiyata, aku belum hubungan lagi ya sama HRD-nya yang baru. Cuman kalau di Depok masih Savero. Kalau di Bogor ada Bumi Wiyata. Kalau kamu bisa goal di Margo Hotel kan, kalau di Margo Hotel itu agak susah ya ininya interviewnya. Tapi kalau kamu mampu nggak apa-apa. Gilang katanya mau, Pak, di Aston, Pak. Iya, maksud saya kalau kalian mau di Bandung, kan harus didaftarin dari sekarang, harus di booking. Kalau kalian serius mau ke Bandung, saya tadi udah daftar 6 orang, ternyata Alifa nggak jadi. Jadinya siapa yang ke Bandung? Si Silalahi. Saya, Pak. Tapi Silalahi itu harus lihat nilainya dulu. Kalau tidak bisa lihat nilainya sama absennya, tidak bisa saya kasih pergi PKL. Si Rizky, si Dukhan, si Gilang, si Silalahi, 4 orang. Satu lagi siapa ya? Abel, Pak. Abel. Abel enggak, dia emang nggak Iya. boleh. Elga katanya mau Elga, Pak. Enggak, kemarin itu 5 orang, siapa ya? Niko. Ini kok mah nggak bakal boleh dia ke Bandung. Gini aja, yang ke Bandung nanti Abel tanya satu kelas siapa nanti pas praktek, karena harusnya saya udah daftarin 6 tapi saya lupa nama-namanya. Kalau memang nggak jadi, jadinya 5, biar kabarin ke saya, paham ya? Karena kan saya harus ngurus, kalau MOU sih sudah dibuat kemarin waktu sinkronisasi, cuman
untuk pendaftarannya itu harus masuk dulu NISN kalian, data diri kalian, jadi harus didaftar ke sana. Sama kayak kemarin saya udah nelfon ke Savero untuk yang kelas 11 sekarang kalau ada rekrutmen nanti di sekolah, tapi sisanya yang dari Bandung. Gimana teman-teman? Berarti kalau yang di Depok cuma ada Savero doang ya? Banyak, ada Margo Hotel juga bisa, cuman kamu harus les tes interview di situ karena nggak sembarangan yang masuk ke situ. Cuman kalau di di Savero kalau kamu memang berjilbab di sana diharuskan pakai. Pak, kalau misalnya di Savero ada interview. Di sekolah nanti interviewnya. Mereka datang, kayak tahun kemarin mereka yang datang ke sekolah. Kalau di Margo kita yang ke Margo. Iya. Interviewnya. Ya, betul. Rizky, Gilang, Dukhan sama si Lalahi kan udah 4 orang, itu udah pasti ya ke Bandung ya, jangan nanti batal di pertengahan ya. Udah pasti, Pak. Pasti sih emang, Pak. Gilang? Karena saya harus daftarin ke sana, Bandung jauh soalnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya mau absen, tolong mau screenshot, tolong di open your camera. Kezia, Liva. Enggak gitu, Dukhan. Oke, 3, 2, 1. Cekrek. Tunggu sekali lagi. Bentar. Oke, 1, 2. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Salam untuk orang tua dan sampai berjumpa di sekolah nanti pas praktek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.